Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, kembali lagi bersama saya Alia Amalia Fairuz, dan tentunya saya juga sudah ditemani dengan teman saya sendiri dan merupakan wajah baru dari pengisi konten kali ini. Mungkin boleh kita kasih waktu dan kesempatannya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga. Halo semuanya Sobat JKN, dan mungkin ini pertama kalinya juga ya saya berada di layar kaca. Iya, dari Sobat JKN sendiri. Perkenalkan, aku Hana di BPJ sendiri di bagian edukasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Gitu. Oke, berarti Hana ini dari bidang EP3RS. Betul sekali. Oke, betul. Karena kebetulan sekali karena pembahasan kita kali ini itu tentang bisa melahirkan tanpa biaya hanya pakai BPJS Kesehatan. Cocok banget kan, Iya, kaum ibu-ibu ya. Iya, karena suatu saat nanti kita mungkin akan menjadi seorang ibu. Betul ya, calon ibu muda ya kalau gitu. Boleh nih, kita langsung ke pertanyaan aja. Apa sih yang emang dikepoin soal itu? Banyak banget. Banyak. Iya, banyak banget. Boleh nih kita pertanyaan yang paling umum dulu ya, yang banyak banget orang-orang tuh pengen tahu apakah melahirkan itu bisa pakai BPJS Kesehatan. Gimana nih? Oke, untuk persalinan sendiri itu pasti bisa dijamin sama BPJS ya. Baik itu persalinan dengan normal ataupun persalinan dengan operasi sesar. Asalkan semuanya itu sesuai dengan prosedur dan juga indikasi medis. Oke, itu berarti Sobat JKN yang mau melahirkan atau ibu-ibu hamil di luar sana atau yang akan menjadi mama-mama muda ya, melahirkan itu bisa ditanggung oleh BPJS. Betul. Ya. Tapi aku juga penasaran nih, prosedurnya itu gimana aja sih, Han? Apa aja yang harus kita siapkan? Oke, untuk prosedurnya sendiri sama seperti kalau kita lagi mau berobat. Yang pertama pastinya kita datengin ke FKTP pertama atau ke Vaskes pertama, baik itu di puskesmas ataupun di klinik. Itu silakan nanti dikonsultasikan ke dokter yang ada di FKTP tersebut terkait pemeriksaan kehamilannya nanti, dan kemudian nanti jika memang ada indikasi medis yang harus pemeriksaan secara lebih lanjut, itu nanti pasti akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi semuanya pasti sesuai dengan indikasi medis, baru nanti akan dirujuk oleh dokter di FKTP gitu. Oke, berarti dengan tadi prosedur yang sudah dijelaskan oleh Hana sendiri itu, kita bisa melakukan cek pemeriksaan rutin awal, kehamilan gitu ya. Kalau boleh tahu berapa kali nih kita dapat jatahnya? Oke, kalau misalnya untuk pemeriksaan itu ada 6 kali persalinan ya berarti ya. Ini di pemeriksaan persalinan itu ada 6 kali. Yang pertama itu di trimester pertama, kemudian 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Oke, berarti kita dapat jatah itu 6 kali. 4 kalinya itu cek rutin kehamilan. Betul. Lalu yang keduanya itu diselingi oleh cek USG. Nah, betul. Jadi untuk cek USG sendiri itu mendapatkan 2 kali. Jadi mungkin masih banyak juga nih ya kan yang nanya, bisa nggak sih buat cek USG gitu ya untuk ibu hamil? Itu bisa dilakukan, namun memang terbatas Alia gitu. Jadi hanya bisa 2 kali. Yang pertama itu di trimester pertama, dan untuk cek USG kedua itu di trimester ketiga. Oke, berarti itu merupakan salah satu prosedur alurnya untuk kita bisa melahirkan tanpa biaya nih. Betul. Ya. Salah satunya untuk melakukan cek pemeriksaan secara rutin. Oke nih. Terus ada lagi nih pertanyaan. Apakah semua jenis persalinan, mulai dari persalinan normal ataupun persalinan sesar gitu ya, itu tuh bisa semua di-cover oleh BPJS? Gimana nih? Betul. Karena masih banyak banget Sobat JKN mungkin yang masih penasaran banget kalau misalnya kita sesar, kita harus bayar nggak? Iya, betul. Boleh nih. Betul. Jadi kembali lagi di awal ya, itu pasti bisa dijamin asalkan harus sesuai ada indikasi medisnya dari dokter. Jadi kalau misalnya mau melahirkan secara normal, itu bisa dilakukan di FKTP atau di Vaskes pertama ya, itu untuk proses persalinan normal. Tapi ketika dicek sama dokter, misal bayinya
misalnya ada indikasi medis lanjutan yang harus dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut, itu biasanya nanti akan dirujuk ke rumah sakit dan nanti untuk prosesi operasi sesarnya itu akan dilakukan di rumah sakit. Oke, jadi kalau misalkan kita itu harus yang pastinya sudah terdaftar dulu di FKTP yang sudah terdaftar dan Betul. terjangkau dari alamat rumahnya, lalu bisa meminta rujukan untuk jika ada indikasi medis Betul. itu tadi gitu ya. Oh, betul. Jadi kalau misalnya ada indikasi medis lanjutan, baru nanti bisa dicek perawatan lebih lanjutnya di rumah sakit. Oke, berarti Gitu. yang pastinya sudah mendapat rujukan ya dari pihak yang betul, betul, pertama. betul. Lalu misalkan nih, haruskah kalau misalkan kita mau melahirkan itu, misalkan kita mau melahirkan di rumah sakit tanpa harus di FKTP, gimana nih? Jika tidak ada komplikasi, itu harus diperiksanya di FKTP tingkat pertama gitu. Jadi kita tidak bisa asal untuk memilih rumah sakit gitu ya? Iya, misalnya dia mau pemeriksaan terus tiba-tiba ke rumah sakit gitu kan. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan prosedur, karena prosedur dari awal kan berjenjang ya. Kita dimulai dari FKTP terlebih dahulu gitu. Nanti ketika misalnya dari FKTP barangkali misalnya ada pemeriksaan yang lebih lanjut nih, yang memang dibutuhkan alat lain gitu ya, atau alat penunjang lainnya, nah itu baru nanti akan diserahkan ke rumah sakit. Oke, berarti utamakan itu dari FKTP Proses pertama dulu, betul. Bisa puskesmas, klinik ataupun klinik dokter ya. nanti itu juga bisa. Oh, oke. Nah, terus nih, aku juga penasaran nih, apa aja sih kelas perawatan saat kita melahirkan? Berarti kan tadi kita membahasnya itu kehamilan ya. Nah, ini tuh pasca. Oke. Jadinya gimana nih? Iya, kalau untuk kelas sendiri itu kan ada ruang persalinan gitu ya, terus ada juga pasca persalinan. Semua itu juga sama, ada kelasnya ya sesuai dengan segmen peserta masing-masing gitu. Kalau misalnya dia kelas 1 ya makanya nanti dia akan di ruangan kelas 1 gitu. Jadi semuanya juga sama sesuai dengan segmen kelasnya masing-masing. Gitu. Oke, berarti tentunya sudah sesuai ya dari misalkan dari kelas-kelasnya dan juga perawatannya juga mungkin bisa disesuaikan. Seperti itu mungkin ya? Betul. Oke nih. Udah mulai ada gambaran ya. Udah mau kapan? Aduh. Anda dulu ya. Atau mungkin sobat JKN soalnya ya sudah ada yang barangkali iya sudah dan mungkin bersiap-siap, sedang betul. mencari informasi seputar melahirkan dengan BPJS itu bagaimana, boleh nih mampir dulu ke sini ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada salah satu yang belum terdaftar, apakah bisa langsung persalinan menggunakan BPJS atau bagaimana nih? Coba. Oh, contohnya mungkin si ibunya ini belum mendaftar Sebagai peserta BPJS BPJS gitu ya. Itu yang pastinya sesuai prosedur tidak bisa langsung aktif karena kan harus menunggu administrasi 14 hari dulu gitu ya. Jadi nanti ketika misalnya sudah kan kalau waktu kehamilan kan lama ya 9 bulan gitu. Jadi mungkin di hari-hari sebelum persalinan sudah disiapkan gitu ya. Oke, sudah mempersiapkan apa aja yang perlu dipersiapkan ketika kita mau mendaftarkan BPJS supaya nggak mendadak ketika kita mau melahirkan baru mendaftarkan BPJS gitu ya. Jadi kan harus tunggu 14 hari kan nggak mungkin persalinannya ditunggu 14 hari ya kan. Jadi mungkin sebelum itu nanti bisa dipersiapkan dulu untuk pendaftaran BPJS-nya kalau memang belum sama sekali mendaftarkan BPJS gitu. Tapi kalau misalnya peserta dari PBI ataupun TPU itu aktifnya pasti sesuai dengan skema masing-masing gitu. Oke, jadi pastikan kepada seluruh yang Sobat ingin JKN ya, Sobat JKN dan mama-mama muda di luar sana ya, sudah memastikan untuk kepesertaannya aktif. Lalu juga kalau misalkan belum menjadi peserta BPJS, segera mendaftarkan dari jauh-jauh sebelum proses kelahiran. Betul, seperti itu ya. Iya. Nah, lalu tadi aku sempet lupa nih. Aku tuh mau nanya, kalau misalkan biaya kontrol kehamilan selama cek pemeriksaan rutin itu apakah semuanya di cover juga oleh BPJS? Iya. Atau kita ada mengeluarkan biaya? Tentunya kalau misalnya sesuai prosedur tidak mengeluarkan biaya ya. Yang tadi pas di awal kita udah jelaskan di awal ketika pemeriksaan kehamilan tadi kan ada 6 kali ya. Bisa di trimester pertama sekali, kemudian trimester kedua itu 2 kali, trimester ketiga itu 3 kali. Nah, asalkan sesuai dengan prosedur itu aja gitu. Jadi insya Allah aman, pasti dijamin. Oke, alhamdulillah berarti semuanya bisa dijamin oleh BPJS ya, insya Allah di cover. Jadi kita nggak perlu bingung, khawatir gitu ya maksudnya. Oke.
Kita udah ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Cepet banget ya. Iya, gak terasa ya. Iya. Perasaan baru tadi. Iya betul. Ih seru banget. Oh, pengen lagi ya? Oke, next ya kali ya. Boleh deh. Boleh nih kita ke pertanyaan terakhir. Apa tuh? Ini banyak dari orang-orang yang ingin ditanyakan sekali dan mungkin stigma orang-orang juga masih kurang tentang ini. Nih pertanyaannya, banyak yang disuruh cepat pulang setelah lahiran padahal kondisi kita itu belum stabil, belum sepenuhnya fit gitu ya. Apakah memang hanya maksimal 3 hari yang disediakan oleh BPJS? Tentu tidak ya, jawabannya tentu tidak ya. Jadi lama rawat itu disesuaikan dengan kondisi medis ibu dan bayi. Kan nggak mungkin ya, misalnya kondisi ibu sama bayinya belum stabil tapi sudah dipulangkan gitu ya. Itu nggak mungkin sama sekali. Yang pastinya BPJS itu memberikan pelayanan disesuaikan dengan kondisi ibu dan juga bayi yang stabil, yang sudah sehat gitu. Baru nanti akan diarahkan untuk misalnya sudah boleh pulang, itu sesuai dengan arahan dari dokter gitu. Jadi kita juga nggak bisa minta dok mau langsung pulang sekarang gitu. Nah, bisa itu nggak ya. bisa. Itu kan nanti permintaan sendiri ya. Jadi nggak boleh ya. Betul. Jadi harus sesuai dengan arahan dari tim medis, yaitu dari dokter. Iya betul. Nah sudah ya. Wow, tidak terasa sekali. jadi mungkin melahirkan tanpa BPJS ini bisa dengan sesuai prosedurnya, betul. mulai dari prakehamilan, pasca kelahiran dan juga Saat lahir ya pastinya ya. ya yang pastinya juga saat lahir gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti prosedur dan alur-alurnya, dan karena semua itu sudah ditanggung oleh BPJS. Mungkin dari Hana nih, adakah closing statement? Harus ada closing statement ya. Betul, karena teman-teman kita itu masih muda-muda ya, karena kita juga akan menjadi mama muda. Mungkin ini closing statementnya sambil merangkum apa yang tadi kita bicarakan aja kali ya gitu. Jadi untuk sobat BPJS kesehatan ya, untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan dari BPJS itu yang pastinya hak seluruh peserta, juga menjamin persalinan ya secara normal ataupun sesar gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pasti itu harus sesuai prosedur dan juga ada indikasi medisnya gitu. Betul. Dan kemudian juga masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan layanan ini dengan bijak ya, serta aktif melakukan pemeriksaan kehamilan rutin ini untuk menjamin keselamatan ibu dan juga bayi. Betul sekali. Terima kasih. Anaknya udah cocok banget nih. Iya. Jangan dong. Aduh Han, terima kasih banyak ya udah mau mampir di podcast JKN dan juga memberikan sedikit informasi mengenai melahirkan pakai BPJS kepada sobat JKN semua. Yes. Makasih banyak ya Han atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa sering-sering mampir lagi di podcast Paham JKN ini. Oke, jangan lupa saksikan terus video-video kami selanjutnya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.